sebenarnya bukan begitu ya. Jadi analisa laporan keuangan ini ya hanya melakukan, kan kalau laporan keuangan ya itu kan dibuat sesuai dengan aturan ya, ada standarnya gitu. Tapi seperti kita bahas kemarin ya, standar itu juga kadang belum tentu menggambarkan realita yang sebenarnya mengenai ekonomi entitas. Sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian gitu ya. Sehingga nanti bisa digunakan oleh pengguna. Posisinya ya antara akuntan penyedia laporan keuangan dan pengguna. Tugasnya adalah untuk mengartikan ya, menginterpretasikan ini laporan keuangan. Gambaran mengenai kondisi kesehatan keuangan perusahaan ya, kemudian prospek depan atau nilai perusahaan ya. Atau mungkin kalau untuk pemberi pinjaman ya mengenai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi kemarin saya membahas ada koreksi ya, sebenarnya lebih tepat memang penyesuaian supaya bisa menggambarkan realita yang lebih baik gitu ya. Ada penyesuaian supaya diperoleh gambaran realita yang lebih baik. Nah, ini adalah tugas dari analis laporan keuangan. Oke, minggu yang lalu kita membahas mengenai analisa aktivitas pendanaan ya. Analisa aktivitas pendanaan. Jadi dari analisa aktivitas pendanaan itu mau didapatkan informasi yang terkait dengan pendanaan perusahaan. Nah, yang terkait dengan utang ya, itu tentunya analis laporan keuangan harus melihat ya fitur-fitur ciri-ciri utangnya itu seperti apa ya. Kemudian yang penggunaan akuntansi nilai wajar ya. Laba rugi bisa saja ya nanti menggunakan akuntansi nilai wajar. Nah, tentunya nanti kalau menggunakan akuntansi nilai wajar, di laba ruginya itu juga memasukkan kenaikan dan penurunan aset dan kewajiban yang terkait dengan akibat dari nilai wajar. Sehingga nanti kalau misalkan si pengguna ingin tahu ya, misalkan seberapa sih laba operasinya, seberapa sih kemampuan menghasilkan laba dari kegiatan operasinya ya. Maka tentunya di rugi laba yang ada pos-pos yang terkait dengan kenaikan penurunan nilai wajar itu mestinya harus dikeluarkan dulu. Gitu. Tapi bukan rugi labanya kemudian harus dikoreksi terus dirubah gitu ya. Ya silakan. Maaf Pak, teman saya jadi minta di ACC Pak. Oh ya. Terima kasih Oke. Pak. Ada 2 orang ya. Oke. Ya, selamat siang ya. Iya. Jadi bukan berarti laporan keuangannya itu yang dibuat oleh manajemen ya, dibantu oleh akuntan itu yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan juga sudah diaudit oleh akuntan publik itu. Kemudian ini harus dikoreksi, ya sebenarnya tepatnya bukan dikoreksi ya, karena mereka sudah membuat sesuai dengan aturan gitu. Ya, jadi lebih tepatnya ada penyesuaian-penyesuaian ya. Penyesuaian-penyesuaian yang nanti
tujuannya adalah untuk menggambarkan realita entitas yang lebih baik lah gitu loh. Ada penyesuaian. Nah, ini penyesuaian ini nanti ya ini untuk keperluan bagi pengguna itu ya. Nah, ini yang nanti mesti harus dipahami ya gitu ya. Sudut pandang dari analisa laporan keuangan ya, sudut pandang dari pengguna. Oke, ya. Ya, yang untuk minggu yang lalu ya, ini sebenarnya ada soal latihan ya. Saya harapkan bisa nanti Anda kerjakan. Nah. Kemarin belum ini ya, tugasnya saya kira belum ya. Ya, tugasnya ini tugasnya gampang kok ya. Tugasnya itu tujuannya adalah supaya Anda bisa tahu bagaimana cara ya menghitung nilai obligasi ini berdasarkan akuntansi nilai wajar. Nah, ini tujuan dari problem 34 ya, kelihatan semua ya ini ya. Nanti Anda bisa lihat ini di halaman problem 34, di halaman 212 ya. Halaman 212 ya ini. Di problem 34 ini terkait dengan bagaimana ya menentukan ya nilai obligasi berdasarkan amortized cost, itu yang untuk akuntansi biaya historisnya ini ya, menggunakan metode yang disebut amortized cost ini untuk menilai obligasi berdasarkan biaya historis. Sama yang nomor C itu adalah nilai obligasi berdasarkan akuntansi nilai wajar. Nah, nanti bentuknya seperti apa ya? Nanti bikin aja seperti tabel ya. Seperti contoh kemarin. Jadi bentuknya seperti ini ya. Bikin aja ini. Jadi saya ini ya. Jadi ini kan soalnya ya, Cybernetic ya, menerbitkan obligasi 60 juta, bunga kontraknya 5% ya. Dengan waktu obligasinya 3 tahun. Kemudian suku bunga pasar pada tiap awal tahun 1, 2, 3 itu berubah-ubah, ada 8%, 5%, dan 2%. Nah, kemudian yang diminta adalah hitung nilai obligasi pada saat obligasi tersebut diterbitkan ya. Jadi berapa nilai obligasi pada saat obligasi itu diterbitkan ya, ini berarti di awal tahun 1 ya. Mau menggunakan akuntansi biaya historis ya,